R ini langsung gas aja lah, banyak lah. Youtuber gede lagi promo-promo kayak gitu guys. Dari jenis Dumbo R ini tuh, yang earnya gede. Dan ini telur udah ada tuh, tapi sedikit guys. Karena udah ada 3 kali nge-breed tuh. Udah 3 kali breeding di pojokan ini tuh, ada tuh. Lumayan lah. Nah, terus untuk yang keempat ini contoh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau ini guys, balas kolom komentar yang sempat ada yang komen, "Bang, coba bikin tutorial breeding ikan half moon dong," gitu. Jadi dia pengen kita tutorial ikan cupang half moon ini untuk step by stepnya mungkin saya ada, tapi nggak semua tuh bener-bener hari pertama kedua, maksudnya nggak terlalu berurutan detailnya gitu ya. Tapi untuk cerita-cerita perjalanan ikan yang lagi di breeding ini mungkin bakal saya jelasin, walaupun nggak sedetail yang harus hari pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Tapi kita langsung bikin video vlog aja nih dari teman kita yang sempat komentar nih. Namanya, makasih banyak banget sebelumnya udah bantu komen dan naikin akun saya juga. Udah komentar gini, "Bang, bikin konten cara breeding half moon dong. Katanya kalau breeding half moon itu lebih susah." Nah, dari akun namanya Hikari Juku, dan makasih banyak banget Bang udah komen ya di kolom komentar saya, dan saya akan jawab nih melalui video ini, dan mungkin sedikit durasinya bermanfaat nih buat teman-teman yang pengen ngikutin video kali ini. Gimana sih pendidikan half moon, apa aja sih kesulitan yang ada di pendidikan half moon. Jadi ikutin aja nih guys. Jadi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru tahu channel ini nih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys, biar video kita semakin berkembang jadi rekomendasi. Di share juga guys, biar kitanya makin semangat bikin videonya. Jadi sebelum kita lihat lagi breeding half moon ini, kita mau kasih tahu nih, kita lagi panen ikan ini nih, ikan glowfish dari ikan hasil silangan ya. Jadi ini ada warna apa aja pastinya nih guys. Ini ada warna ungu, biru, hijau, toska, ada warna merah, ada warna putih barongsai. Ini dari ikan-ikan silangan yang kemarin 3 pair ini kita gabung. Ini belum semua. Jadi kayak saya naikin itu di size yang udah kelihatan S lah. Nanti bakal kita videoin kalau ikan-ikannya udah gede tuh. Ada DT juga nih. DT glowfish tuh. Tuh guys, DT glowfish hijau stabilo, ekornya merah. Nah, ini bakal lanjutin. Ini kalau ditanya bukan satu indukan ya, tapi 3 pair. Jadi kita gabungin karena medianya kita breeding lebih kecil. Nah, kemudian langsung kita lihat ikannya aja nih guys. Jadi kita mau jelasin ikan-ikan yang lagi di breeding ini nih, terutama dari jenis half moon. Jadi sebelumnya saya emang mau ngejelasin pertama dari ini dulu nih. Ini kita lagi breeding dari jenis half moon kuncop nih. Jadi kita lagi breeding dia, ini hari pertama nih setelah kita penjodohan. Kita lepas dia dari pagi dan sekarang nih kondisinya kayak gini. Tuh, jadi buat teman-teman yang kenapa Bang kalau female kok pada grepes ya kalau di breeding? Nah, itu mungkin untuk penjodohannya nggak terlalu lama. Kalau disaranin sih kalau buihnya udah banyak baru kita lepas. Yang sering itu kita ngejodohin buihnya belum ada tapi udah ngelepas female-nya. Yang ada mungkin terlalu galak dari si male-nya, jadi female-nya dihajar terus tuh. Ini yang pertama. Nah tuh untuk ini telurnya kita lihat sendiri tuh dari bawah tuh. Ini udah ada buihnya. Udah buihnya mungkin gelap ya. Itu udah ada buihnya dan itu udah ada telurnya kemungkinan tuh. Karena kalau lihat dari bentuk perut si female-nya sendiri tuh benar-benar udah kecil, jadi aman lah ya kita angkat nih si female-nya ini nih, sambil nunggu sekiranya dia ngejauh terus udah benar-benar lipet. Tapi kalau lihat kantong telurnya sih masih ada tuh putih-putihannya, berarti masih kita lanjut guys. Nah terus yang kedua sama dari Black Series juga nih. Kalau yang tadi kan lebih ke APC, kalau sekarang lebih ke pampir sama dari Avatar Gordon. Bukan Gordon sih, apa ya kalau hijau ya. Mungkin teman-teman boleh komen-komen nih. Ini dari jenis long pin semua nih, atau ikan jenis half moon. Tuh pertama dari APC, kedua dari jenis pampir. Walaupun sama-sama seri Black Series ya. Nah tuh guys. Jadi untuk yang ketiga, ini dari jenis Dumbo R nih. Jadi kita lagi breeding Dumbo R ini nih. Dumbo R male-nya. Nah Bang, kok male-nya itu Big R? Iya bener Big R. Cuma lainnya Dumbo. Dan untuk female-nya ini kita pakai bener-bener Dumbo tuh. Jadi karena saya nggak ada male
Dumbo, jadi kita pakainya Big Air tuh, walaupun dari line Dumbo. Tapi kalau untuk kemungkinan keluar Dumbo, iya pasti, karena masih ada keturunan Dumbo Air-nya. Cuma kalau saran saya direkomendasiin tuh nyari yang Dumbo Air sama Dumbo Air. Jadi sekarang juga apalagi tuh banyak seller-seller yang jual Dumbo Air juga harganya lebih worth it dan banyak promo-promo pastinya. Jadi gas aja nih teman-teman yang pengen beli ikan cupang Dumbo Air ini, langsung gas aja lah, banyak lah. Youtuber gede lagi promo-promo kayak gitu guys, dari jenis Dumbo Air ini tuh yang earnya gede, dan ini telurnya udah ada tuh tapi sedikit guys, karena udah ada 3 kali nge-breed tuh, udah 3 kali breeding di pojokan ini tuh ada tuh, lumayan lah. Nah terus untuk yang keempat, ini contoh yang indukannya ini dari jenis Dumbo Air nih. Jadi female-nya masih muda guys, belum masuk di usia 4 bulan. Tapi kita mau contohin aja, jadi buat teman-teman pemula ini jangan praktekin ya, takutnya kejadian sama kayak saya nih. Jadi ini sebagai contoh ya buat teman-teman yang mau ngebreed di usia muda. Ini problem masalahnya di sini. Jadi ambil positifnya aja buat breeding ini. Negatifnya jangan ikutin. Jadi kalau pengen sukses itu kita harus berpikir positif. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi bukan berarti di konten ini kita bikin sesat buat teman-teman pemula, enggak. Jadi di konten ini sebenarnya kita edukasi juga. Mana yang baik, mana yang buruk, mungkin teman-teman pemula bisa ngebedain. Dan ini contoh-contohnya. Jadi nggak semua konten di saya itu jelek-jelek guys. Jadi insya Allah lah, kalau temannya berpikir positif mah aman lah. Dan ini kelima nih, tuh dari jenis FCCP, Half Moon FCCP. Cuma ini gagal kemarin kita breed sama female-nya Half Moon FCCP. Jadi ini problemnya, ini kalau kita lihat si female-nya masih muda dan si male-nya ini bener-bener nggak ini banget, nggak sehat banget tuh. Dari kemarin sih tetap flaring, tetap ngelipet, tapi pas giliran mau ngelipet nggak pernah jadi guys tuh. Nah kita juga masih bingung nih, pada usianya udah 4 bulan. Ini contoh buat teman-teman ya. Jadi kalau breeding Half Moon di usia muda itu nggak rekomendasi. Cari yang usianya tua dan udah bener-bener jago bikin buih. Kalau di Half Moon kayak gitu tuh. Ada yang bilang, bang Dumbo Air male-nya harus dipotong earnya. Enggak juga guys, jadi ada caranya. Kalau di Dumbo Air malah saran saya tuh di usianya tuh jangan lebih lewat 5 bulan. Jadi kita pilih tuh female yang benar-benar aktif, male juga aktif, flaring kayak gitu, terus sering putar-putar. Itu malah di Dumbo Air malah bagus guys. Jadi rekomendasi tuh breeding di usia muda. Mudanya usia berapa bang? Ya minimal 4 bulan tetap. 4 bulan patokan. Kalau udah 5 bulan 6 bulan kalau di Dumbo Air, kalau saran saya sih nggak rekomendasi. Biasanya agak ngelipetnya agak susah. Tuh ini contoh dari Half Moon tuh. Jadi mungkin permasalahannya contohnya itu dilarang breeding usia muda dari jenis Half Moon. Kedua pastiin si male-nya itu benar-benar udah bikin buih. Dan kalau untuk female-nya nggak bikin buih itu nggak, saran saya sih nggak rekomendasi ya. Mungkin yang udah pernah kejadian jadi ya jadi, tapi kalau saran saya sih enggak. Kenapa? Karena buih itu penting untuk mengikat telur. Nah kayak gitu guys penjelasannya. Jadi biar teman-teman paham lah. Cuma ya maaf aja ya karena kondisinya kayak gini. Kita breeding di solitaire 4 liter bukan pakai akuarium. Jadi untuk pengambilan gambar pun nggak sebenarnya maksimal banget guys tuh. Ini contoh dari jenis long fin atau jenis Half Moon. Jadi udah saya jawab nih buat teman-teman yang komen nih. Jadi bang breeding Half Moon itu susah. Enggak, yang penting tahu caranya. Teman-teman ikutin aja guys, insya Allah ya. Nah ini kalau male-nya masih ngikutin di bawah sini, ini masih ngelipet guys tuh. Tuh masih ngelipet tuh. Tuh jadi male-nya masih ngurusin tuh. Nah dan telurnya juga masih ada. Tinggal patokan lihat telurnya aja sih. Kalau sekira telurnya udah ada, female yang ngejauh kita angkat. Nah ini kita angkat nih karena si female-nya kasihan tuh, udah hancur tuh ekornya tuh. Badannya juga udah bonyok kayak gitu guys. Tuh jadi ya mungkin, nah ini contoh yang sakit tuh. Ini pasti nggak bakal jadi. Ini pasti nggak bakal jadi karena si male-nya bener-bener nggak aktif lah, atau kurang sehat. Kondisinya tuh nggak ngedok, nggak flaring, diem, kadang ngedok, kadang flaring begini. Nah tuh kayak gitu guys tuh. Jadi ini nggak sehat nih, pasti bakal nggak jadi. Jadi mau nggak mau kita harus treatment si male-nya ini, kita pakai krilapin lagi, air bening lagi, nunggu benar-benar sembuh guys, sehat baru kita breeding lagi guys. Nah udah paling kontennya sampai sini aja guys. Ini contoh plakat nih dari kita breeding tuh. Oh ini bunyinya banyak nih tuh. Ini bunyinya banyak tuh. Tuh bunyinya banyak tuh. Tuh harusnya kita lepas nih male-nya nih. Male-nya kita lepas aja ya. Tuh guys, kita lepas aja male-nya. Nah kalau ada bunyinya banyak enak lah kita tangguh. Ada pindah aja, nggak ada ya? Betina aja.
Nggak ada ya? Nggak ada guys, jadi ntar kita taruh email lah. Ini kalau kayak gini enak tuh, jadi kita tinggal nerusin aja lah. Paling konten suaranya sampai sini aja guys. Jadi mungkin ini contoh ikan-ikan yang kita breeding di tempat soliter 4 liter. Bang, kenapa nggak breedingnya di styrofoam? Kalau ada styrofoam, pakai styrofoam. Ya ini sih saya pakai tempat seadanya, nggak pakai ribet. Pilihan teman-teman yang pengen coba di toples silakan. Yang mau coba pakai styrofoam silakan, atau pakai bok kulkas silakan. Cuma saran saya itu cari tempat yang lebih gede kalau untuk breeding. Itu pun kalau usia indukannya tua, tapi kalau usia indukannya muda itu biasanya agak lumayan susah juga gitu. Malah ujungnya malah nggak mau diem, yang pernah saya alamin ya. Mungkin teman-teman yang pernah ngebreed di usia muda di tempat media lebih gede jadi ya komen-komen aja guys, di sharing pengalaman di kolom komentar, biar kita sama-sama pemula tuh saling mengedukasi, saling bagi pengalaman. Yang senior juga bantu komen juga kayak gitu guys. Jadi insya Allah lah dari sedikit durasi ini ada manfaatnya. Jadi buat teman-teman yang udah komen tuh makasih banyak banget guys. Jadi saya udah breeding half moon ini, nanti next video bakal kita lanjutin dan kita mau pindahin ikan ini ke kolam nih, kolam depan tuh. Tuh guys, ini mau kita ke kolam depan rumah nih. Paling konten sore sampai sini aja guys. Jadi paling udah kita jelasin tentang breeding half moon, terus kita juga panen alhamdulillah dari jenis glopis. Jadi buat teman-teman salam beta lover, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.